kira-kira? Sahroni, Eko, terus Uya Kuya ya. Saya mudah-mudahan ya nyampe ke telinga mereka. Kenapa? Saya cuma tanya, apa ngalir ke komisi 6, komisi 3, komisi 7, komisi 9 itu bansos? 200 triliun bro, baru dikembaliin 20 triliun, 180 triliun kemana lagi? Coba khususnya buat siapa namanya, Eko Patrio, Uya Kuya, Sahroni dan yang lainnya itu buka suara ya. Siapa ini? Nah, thank you gabungannya. Nah terus ini buka suara di komisi 3 kek, di komisi 4 kek, 5, 6, 7, 10 ya. Buka gini bro, buka data fiktif penerima. Saya sebagai pembantu presiden ingin memastikan program-program prioritas visi misi presiden berjalan dengan baik. Untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf, ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Dan sudah ada SE, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok. Tapi sekali lagi, untuk Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, masukan-masukannya, evaluasinya kami tampung, evaluasi dari masyarakat, warga, pengguna kereta api juga kami tampung demi kebaikan pelayanan KAI ke depan. Masih bahas tunjangan rumah dinas nih, 50 juta per bulan. Jadi ada salah satu karyawan kita. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya. Ingat ya, ditandain Nafa Urba dari Partai Nasional Demokrat. Ini apa yang dia bilang di videonya. Jadi dia bilang kalau misalkan, aduh susah banget nih dari Bintaro ke Senayan itu jauh, macet gek. Dia fungsinya apaan? Duduk di parlemen kalau bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Macet dia siapa? Ratu yang dia harus diistimewakan dibandingin masyarakat yang lain. Macet berdesak-desakan di KRL, naik transportasi umum, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia. Terus dia bilang lagi, banyak orang DPR dari luar yang ke Jakarta nggak punya tempat tinggal, jadi mereka harus ngekos. Terus apa yang aneh dari itu semua? Emang dikira karyawan-karyawan saat kita kerja nggak begitu? Aku aja pindah ke negara lain harus bayar sendiri apartemennya gara-gara harus kerja. Tolong ya, anggota DPR nggak usah gila hormat merasa kalian itu harus dispesialkan. Kalian itu karyawan. Hasil kerjanya nggak jelas, gila hormat, minta dispesialkan. Kalian pikir kalian siapa? Punya empati lah. Coba naik transportasi umum kayak masyarakat-masyarakatnya. Hiduplah seperti masyarakat, kan kalian wakil dari masyarakat. Si Nafa Urba ini merasa cantik banget, gengs. Ngerekord video di mobil gitu ya, rapi, dengan dandanan make up full. Ya gimana nggak telat? Kalau mau kerja aja dandannya harus kayak gitu, mbak. Ya ampun, kalau mau kerja di parlemen apalagi ya, yang dipakai itu otak, bukan muka. Artis iya, kalau jadi artis harus cantik-cantikan biar makin menarik dan lain sebagainya. Tapi kalau di parlemen yang penting itu ideologi kamu, pemikiran kamu, pengetahuan kamu tentang kemampuan membuat kebijakan, tentang research masalah masyarakat, tentang cara menyelesaikannya, tentang ideologi kamu. Itu yang diminta. Kita mah nggak peduli mau mukanya cantik seperti apa, mau harus dandan seperti apa. Nggak ada yang peduli penampilan kamu kayak apa. Masyarakat tuh masalahnya diselesaikan, bukannya malah menambah dan pengen untuk diperlakukan dengan lebih istimewa. Ya nggak masuk akal, gengs. Udahlah, jangan lagi kita pilih artis-artis ini karena mereka memang nggak punya kapabilitas. Mereka yang biasanya acting, ya kan, biasanya nangis-nangis gitu di TV gitu kan, berakting, itu kapabilitasnya beda banget sama untuk menjadi karyawan rakyat di pemerintahan. Semoga ini adalah periode terakhir ada artis-artis yang nggak punya kapabilitas yang duduk di pemerintahan. Banyak artis yang punya kapabilitas, contoh Rika Diah Pitaloka, dia bagus banget ya, dan aku suka sama dia gitu. Dia hasil kerjanya terlihat, dia turun ke lapangan, dia banyak kebijakan-kebijakan yang dia dukung, program-program yang dia dukung dan bagus gitu. Tapi artis-artis yang lain, tolong deh, nggak usah. Mereka itu cuma karena udah nggak ada kerjaan, gengs, nggak bisa cari duit lagi karena modalnya cuma muka doang. Makin tua kan mukanya makin nggak cantik kan. Itu resikonya ya, jadi artis kan dibayar mahal, nabung lah, bikin bisnis lah, ngapain kek. Kita dong jadi masyarakat, udah mukanya biasa aja, nyari kerja susah, gajinya dikit, harus naik KRL, naik transportasi umum ya kan, abis itu dihina lagi sama anggota DPR, dibilang macet, nggak mau gitu kan. Ih, gede banget sumpah ngelihat artis-artis ini, bener-bener deh kelakuannya, mati empatinya. Belum lama ini Nafa Urbah jadi sorotan setelah mendukung tunjangan rumah DPR 50 juta. Ia berdalih butuh tempat tinggal dekat Senayan agar tak terjebak macet Bintaro Senayan.
Kini ia kembali jadi perbincangan publik setelah berjanji tak akan menyentuh gaji dan tunjangannya sebagai anggota DPR hingga 2029. Seluruh gaji itu disebut Nafa akan dialihkan untuk para guru di daerah pemilihannya. Lantas berapa ya sebenarnya kekayaan Nafa Urbah sehingga memilih untuk tak menggunakan gajinya sebagai anggota DPR? Berdasarkan laporan harta kekayaan LHKPN, Nafa tercatat memiliki kekayaan 20,2 miliar rupiah. Harta itu meliputi tanah dan bangunan di Magelang senilai 1,5 miliar, 2 unit mobil termasuk Mercedes-Benz E200, serta harta bergerak lain yang nilainya mencapai 13,5 miliar. Nafa juga punya surat berharga 300 juta dan kas 3,7 miliar tanpa catatan utang. FYI, Nafa lolos ke Senayan dengan 67.652 suara. Suara itu didapatkannya dari Dapil Jawa Tengah 6 yang meliputi Kabupaten dan Kota Magelang, Purworejo, Temanggung, dan Wonosobo. Lewat media sosial, ia berkomitmen akan mengalokasikan gaji dan tunjangan DPR untuk masyarakat di dapilnya, khususnya para guru. Janji itu disebut akan berlaku hingga akhir masa jabatannya di 2029. Nafa juga menegaskan, seluruh proses penyaluran akan dilaporkan secara terbuka dan transparan. Meski begitu, tak sedikit netizen menilai janjinya sekedar pencitraan. Menanggapi hal itu, Nafa menyatakan dirinya siap membuktikan lewat tindakan nyata. Kalau kamu tim mana nih? Percaya atau enggak sama janji Nafa Urbah? Komen ya! Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke berita dari Nafa Urbah ya. Dear Nafa Urbah, Mas ini bikin video tutorial dari Bintaro ke DPR ya, naik KRL ya katanya. Dari Bintaro itu macet ya, daripada sibuk ribut macet-macet, lebih baik pakai KRL nih ya, dari Bintaro ke gedung DPR guys ya. Video dibuat oleh Adrian Maulana ya, seleb yang sering mengampanyakan transportasi di Jakarta dengan transportasi umum ya. Nah, ini kita lihat seperti apa. Hanya ada telah berangkat kerja dari Bintaro ke kantor. Ini aku ada musik, jadi aku skip ya. Tuh. Dia langsung ke Tanah Abang, terus dia langsung naik kereta tuh guys. Tumben sepi, biasanya penuh loh, tapi tumben ini sepi ya. Apakah pas weekend gitu ya syutingnya? Astagfirullahaladzim, tiduran. Kayak pernah lihat bapak ini ke siapa? Pernah lebih. Nah, ini kita lagi. Ditaruh ke Sudirman emang rada macet bu kadang, makanya kita prepare jauh lebih awal biar nantinya kalau macet masih ada selang waktu. Gue masih nggak ngerti nih guys konsepnya, mendukung kenaikan gaji dikarenakan rumah yang jauh macet jadinya mungkin bisa telat dan lain sebagainya, sedangkan orang di luar sana juga sama kok. Bahkan di luar sana banyak loh orang-orang yang rumahnya di luar kota tapi masuknya jam 9, mereka bela-belain subuh tuh udah siap-siap, bahkan subuh tuh udah pada jalan. Dan sebetulnya kan memang dari zaman kita sekolah, misalkan kita sekolah masuk jam berapa? Jam 7. Guru tuh nggak peduli mau rumah lu jauh dan lain sebagainya, peraturannya lu masuk jam 7. Kalau lu telat artinya lu yang salah. Itulah yang namanya belajar kedisiplinan. Orang-orang di luar sana sebagai rakyat yang janjinya akan dilayani sebaik mungkin, mereka itu banyak loh yang bangun tidur, sholat subuh langsung berangkat, rela dempet-dempetan di KRL demi apa? Biar nggak telat masuk kerja. Semua orang mau yang kerja nggak kerja itu semuanya kena macet. Apakah harus serentak aja ya satu Indonesia naik gaji? Biar apa? Biar yang rumahnya jauh itu bisa ngontrak atau ngekos deket kantor gitu. Nah, itu dia guys. Seorang ya, anggota DPR ngeluh kena macet. Kayak nggak sadar apa yang terjadi sama rakyatnya. Nafa Urbah, anggota DPR dari Partai Nasdem. Dia merasa tunjangan 50 juta untuk hunian itu sangat layak karena dia aja yang dari Bintaro itu kena macet. Dia menilai bahwa banyak sekali anggota DPR yang datang dari luar Jakarta dan sangat butuh tinggal di Senayan. Jelas itu dianggap publik sangat tidak berempati. Apalagi seseorang seperti ini pasti berbicara saat dia datang ke kantor berkendara mobil, mungkin disupirin juga. Sangat
sangat berbeda dengan masyarakat yang harus berjuang dari pagi-pagi hari hingga malam hari dan harus menggunakan transportasi umum. Banyak juga video TikTok yang menunjukkan gimana hebohnya orang-orang bekerja dari KRL, MRT, dan lain sebagainya. Dan mungkin Ibu Nafa ini perlu tahu ya, kalau kita berkendara mobil biasa pun, itu kita macetnya macet beneran, gak mungkin ada sirine yang akan membukakan jalan untuk kita ataupun pengawalan apapun untuk kita bisa berkendara dengan lebih cepat. Setelah banyak sekali kritiknya, Ibu Nafa ini akhirnya meminta maaf lewat Instagramnya dan dia Bentar, ini tulisannya apa tadi? Nih, bentar, aku bacain dulu ya. Bentar. pengawalan apapun untuk kita bisa berkendara dengan lebih cepat. Setelah banyak sekali kritiknya, Ibu Nafa ini akhirnya meminta maaf. Nah, saya memahami kekecewaan masyarakat di tengah kondisi masyarakat hari ini, dan bagi saya kepentingan rakyat harus selalu diutamakan. Masukan dan kritik dari masyarakat akan menjadi pengingat agar saya bekerja lebih sungguh-sungguh, amanah, dan berpihak pada rakyat. Salam hormat dari saya untuk masyarakat semua. Asyik ya Bu Nawa. Lewat Instagramnya, dan dia berjanji untuk memahami dan mengerti kepentingan rakyat. Tuh ya. Waduh. Kita belajar jadi manusia dari Nafa Urbah. Nafa Urbah adalah salah satu anggota DPR yang menyetujui adanya kenaikan tunjangan perumahan untuk anggota DPR sebesar 50 juta rupiah. Nafa Urbah pun memberikan alasan bahwa dari rumah ke kantor DPR itu jauh, jadi layak untuk mendapatkan yang namanya tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah. Langsunglah dia, si Nafa ini, dikritik oleh netizen karena dia nggak ngerasain gimana perjuangan para netizen untuk bekerja. Padahal di sini rakyatnya berdesakan untuk berangkat kerja dengan gaji yang pas-pasan. Di sini kita belajar dengan Nafa Urbah ya. Kita harus tumbuhkan rasa empati dengan melihat ke bawah. Waduh. Wakil rakyat nih bosku. Sih, kalau anggota dewan itu dari kalangan artis, semua cuma cari batu loncatan karena dia udah gak ada kerjaan di dunia entertain. Ya, dia tuh manfaatin popularitas dianya supaya dapat suara banyak karena dia udah dikenal banyak orang. Benar. Kalau menurut gue pribadi, ya mau dari kalangan artis ataupun bukan, ini semuanya udah nggak masuk akal karena mereka itu buat duduk di situ, buat kerja di situ, udah keluar uang banyak dan mereka pastinya cari uang buat balikin modal kampanye mereka, ya kan? Harusnya secara logis, ya pemimpin itu yang milih mereka nih buat jadi wakil rakyat, bukan kampanye dengan modal uang yang akhirnya bisa duduk di situ. Ya jadi nggak aneh kalau isinya tuh orang-orang bego, orang-orang blow on, orang-orang rakus yang karena dia tuh cuma modal uang, bukan modal otak, bukan latar belakang berpendidikan atau orang-orang yang emang punya kapasitas di bidangnya masing-masing. Kalaupun ada, mungkin cuma sebagian kecilnya aja. Waduh, itu dia guys beberapa komentar dari para netizen ya terkait gaji DPR tadi dan tanggapan permintaan maaf dari Nafa Urbah ya, yang kasih tunjangan 50 juta untuk anggota DPR karena terlalu jauh dia rumahnya dari Bintaro ke gedung DPR, sedangkan rakyatnya sendiri banyak banget tadi ya yang berjuang demi mencari rezeki. Mereka berangkat kerja pagi-pagi dan berdesak-desakan di KRL ataupun di kendaraan-kendaraan lainnya, di kendaraan umum gitu guys ya. Sedangkan ini mengeluh dengan mobilnya mewah ya. Nafa Urbah akhirnya tadi minta maaf. Nah, menurut kalian gimana nih terkait infonya ini guys? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.